Difitnah mandul oleh suami dan mertua. Hingga diceraikan, kubalas dengan balasan yang tak mereka duga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita Kirana. Yang sudah like, komen, dan subscribe saya doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas, dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Bismillah. Mari kita mulai kisahnya sekarang. Sejak pertama kali menginjakan kaki di kediaman keluarga suaminya, Risma sudah merasa seperti orang asing yang nyasar ke tempat yang salah. Rumah 2 lantai itu berdiri megah, dengan langit-langit tinggi dan jendela besar yang menghadap taman, namun tak ada kehangatan di dalamnya. Tak tercium aroma tumisan atau kue hangat seperti di rumah masa kecilnya, hanya kesunyian dan hawa dingin yang memantul dari lantai marmer. Setiap langkah kakinya menggema, dan tatapan-tatapan yang mengarah padanya bukan tatapan penerimaan, tapi lebih menyerupai sorotan mata yang menghakimi. Saat ia menyapa pelan dengan senyum sopan, Budina hanya membalas dengan anggukan kaku, tanpa sekalipun melirik, lalu pergi sambil mengibaskan ujung jilbabnya. "Rangga, aku bantu cuci piringnya," bisik Risma pelan saat mereka sarapan di meja makan panjang yang lebih mirip meja pertemuan kantor. "Gak usah, di sini gak biasa menantu ikut urusan dapur," balas Rangga datar, pandangannya tetap tertuju pada ponsel di tangannya. Meski begitu, Risma tetap berusaha menunjukkan itikat baik. Ia menyeduh teh, menata kue-kue kecil, dan membereskan dapur tanpa disuruh, berharap perlahan bisa diterima. Namun setiap usahanya justru selalu dianggap keliru. "Sendok kenapa kamu simpan di sisi kanan? Di rumah ini, tempatnya di sebelah kiri," omel Budina suatu siang dengan nada tajam. Risma hanya mengangguk, menundukkan kepala, dan meminta maaf lirih. Tapi dalam dirinya, perasaan perih mulai menjalar, keras dan dingin seperti batu yang terbentuk perlahan. Ia menoleh ke arah Rangga yang duduk di ruang tamu tanpa bereaksi, seolah suara bentakan itu hanya angin lalu. "Mungkin beliau cuma butuh waktu," ucap Risma dalam hati saat malam tiba, sambil memeluk lututnya di atas tempat tidur. Cahaya lampu dari luar jendela menyinari wajahnya yang sembab. Air matanya jatuh perlahan, membasahi bantal tanpa suara. Ia tak ingin Rangga melihatnya menangis. Ia hanya ingin suaminya mendekat, memeluk, dan berkata bahwa semuanya akan membaik. Tapi yang terdengar hanyalah dengungan AC dan detak jam yang terasa terlalu lambat. "Mas, hari ini capek banget ya?" tanya Risma pelan ketika Rangga naik ke tempat tidur. "Capek banget. Aku pengen langsung tidur." "Jangan ngobrol dulu," jawab Rangga tanpa membuka mata, langsung membalikkan badan. Risma mengangguk kecil, meski tak ada yang memperhatikan. Ia menatap langit-langit yang kosong, menggigit bibirnya dalam diam, menahan tangis yang ingin pecah. Kamar itu, yang dulu ia bayangkan akan jadi ruang teraman, kini justru membuatnya sesak, seperti tembok-temboknya ikut menuding dan menyalahkan. Malam demi malam berlalu dengan sunyi yang sama. Dingin, hening, dan penuh jarak yang menusuk. Tapi yang paling menggores bukanlah ucapan tajam Budina, atau sikapnya yang selalu dingin. Yang paling menyesakan adalah sorot mata Rangga, hambar, jauh, seolah jiwanya tak pernah benar-benar ada di sana. Dan pada suatu malam, di tengah kantuk yang tertahan oleh rasa sedih, Risma mulai bertanya-tanya dalam diam. Sampai kapan ia harus bertahan di tempat yang tak pernah benar-benar menjadi miliknya? 3 tahun sudah Risma menjalani kehidupan rumah tangganya bersama Rangga. Namun alurnya terasa begitu monoton. Pagi-pagi yang bisu, siang yang berjarak, dan malam yang dingin tanpa kehangatan. Hanya satu hal yang terus berubah, tekanan yang makin hari makin mencekik. Setiap bulan berlalu tanpa tanda-tanda kehamilan menambah luka tak kasat mata di hatinya. Pertanyaan-pertanyaan mulai berdatangan, awalnya halus seperti sapuan angin, lalu berubah jadi tombak yang menusuk hati. Dan semuanya memuncak pada suatu malam yang tak pernah ingin ia kenang, tapi juga tak mungkin ia lupakan. "Perempuan di keluarga besar kita tuh biasanya cepat isi." "Loh?" ucap Budina, matanya tajam menusuk ke arah Risma sambil menyendokkan sup ke mangkuknya. "Sayang ya, kalau yang dinikahi ternyata cuma buat pajangan di meja makan," lanjutnya datar, seolah ucapannya hanya pernyataan biasa. Risma hanya bisa menunduk. Kedua tangannya menggenggam sendok yang terasa semakin berat. Senyuman kecil yang ia coba paksa terbit di wajahnya hancur di tengah jalan. Rangga duduk di sampingnya, diam 1000 bahasa, seolah tak mendengar, atau memilih untuk tak ikut campur.
Ia terus menatap piring seperti itu adalah jalan keluar paling aman dari kenyataan. Pernah suatu malam, Risma memberanikan diri berbicara. "Mas, kamu nggak kepikiran untuk ikut periksa juga?" Suaranya pelan, sangat hati-hati. "Ngapain?" "Biasanya yang mandul kan pihak cewek," jawab Rangga tanpa menoleh, nadanya terdengar dingin dan menyudutkan. "Lagian dari awal juga kamu yang susah hamil." Logika tak lagi punya tempat dalam rumah itu. Risma merasa seperti terperangkap di lorong panjang tanpa cahaya. Tatapan sinis, tanya basa-basi, dan bisik-bisik para kerabat yang dulu terasa biasa kini jadi racun yang diam-diam menggerogoti jiwanya. Akhirnya, dengan langkah diam dan hati penuh keraguan, ia memutuskan pergi ke dokter kandungan tanpa memberitahu siapapun. Ruang tunggunya hening, hanya sesekali terdengar suara halaman majalah yang dibalik atau panggilan pasien. Ketika namanya disebut, dadanya seperti meledak oleh ketakutan dan harapan yang saling bertubrukan. Ia masuk ke ruang periksa, menggenggam tas kecil erat-erat. Setelah rangkaian pemeriksaan selesai dan hasil keluar, napasnya tercekat. Dengan nada tenang tapi tegas, sang dokter berkata, "Secara medis, kondisi Anda sehat dan sangat subur. Namun dari data pemeriksaan terakhir, kualitas sperma suami Anda sangat rendah. Kemungkinan hamil secara alami sangat kecil." Kata-kata itu mengguncang tubuhnya lebih kuat daripada badai. Dunia yang sudah retak kini benar-benar runtuh. Risma keluar dari klinik dengan langkah pelan, menahan air mata yang ingin tumpah. Udara sore yang menyapu pipinya tak sanggup menenangkan panas yang membakar dari dalam, panas oleh kekecewaan, luka, dan diam yang selama ini ia telan. Ia menatap hasil pemeriksaan dalam amplop putih itu, lalu meremasnya pelan. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya terus berputar. Ia bisa menunjukkan hasil itu pada Rangga, mengubah arah tuduhan, dan memperjelas siapa yang sebenarnya terluka. Tapi malam itu, ketika ia duduk di ujung ranjang dan melihat suaminya tidur nyenyak seolah hidup tak pernah menggores luka, Risma hanya bisa memeluk amplop itu erat-erat, seakan memeluk hatinya yang patah. Ia tak punya tenaga untuk bertengkar, namun juga tak bisa melupakan. Dan sejak malam itu, ia berhenti menangis. Bukan karena sembuh, tapi karena luka itu telah berubah wujud, menjadi diam. Diam yang menusuk, yang tinggal di balik senyum dan sorot mata. Namun di balik kesunyian itu, perlahan-lahan, mulai tumbuh sesuatu yang tak pernah ada sebelumnya. Sebuah keberanian yang nyaris tak terdengar, tapi cukup kuat untuk menanti waktu yang tepat untuk meledak. Gerimis turun pelan malam itu, mengiringi langkah Risma yang baru saja membuka pintu rumah. Rambutnya sedikit basah, jaketnya lembab, dan tangannya masih erat menggenggam amplop putih yang dari tadi tak ia lepaskan. Di balik wajah yang letih, masih tersisa sebersit harapan. Ia berharap Rangga belum tahu. Ia membayangkan, jika dijelaskan dengan lembut, mungkin suaminya akan mengerti, dan untuk sekali saja berdiri di pihaknya, bukan bersembunyi di balik bayang-bayang Budina. "Mas, aku habis dari klinik," ucapnya perlahan saat ia duduk di sisi Rangga, yang sibuk memencet-mencet remote tanpa arah. Rangga tak langsung menoleh. Ia hanya menarik napas berat, lalu menyodorkan sebuah map coklat yang entah sejak kapan ada di pangkuannya. Gerakannya kaku, tatapannya datar. "Ibu udah atur semuanya," katanya pelan, nyaris tanpa ekspresi. "Ini surat izin nikah lagi. Calonnya masih kerabat jauh dari kenalan ibu. Katanya orang baik, dan ya, aku nggak kuasa nolak." Seolah waktu berhenti. Dunia mengecil, hanya tersisa suara air yang menetes dari atap dan napas Risma yang tercekat. Ia memandangi map itu seperti benda asing yang menjijikan, tak berani menyentuh. Kamu beneran gak pengen tahu kenapa kita belum punya anak?" Suaranya serak, seperti tercekat di tenggorokan. Rangga menunduk. "Aku tahu kamu pasti marah. Tapi aku juga stres, Riz." Ibu desak terus. "Aku bingung harus apa. Aku udah capek." Ingin rasanya Risma menghempaskan hasil pemeriksaan ke wajah suaminya. Ingin ia berteriak bahwa bukan dirinya penyebab semua ini, melainkan pria di depannya yang bahkan tak cukup jantan untuk memeriksa diri. Tapi ia memilih diam. Matanya tajam menatap Rangga, tangan menggenggam amplop putih yang mulai lecek karena tekanan jarinya. "Mas, pernah nggak kamu pikirin apa rasanya jadi aku? Disalahin tiap hari, dihina, dituduh ini itu, dan kamu cuma diam. Sekarang,
Kamu malah ikut nyerahin aku ke mereka, seolah aku barang rusak. Tak ada respons. Rangga seperti patung yang kehilangan jiwa, duduk menunduk tanpa sepatah pun kata. Risma perlahan berdiri, mengembalikan amplop ke dalam tasnya. Ia memutuskan untuk tidak memberitahu. Bukan karena takut, tapi karena ia sadar, kebenaran tidak harus dibuktikan dengan menunjukkan luka. Tidak semua luka pantas dilihat oleh orang yang tak pernah peduli. Malam itu, air matanya jatuh bukan karena hancur, tapi karena ia mulai bangkit. Ia menangis bukan karena ditinggalkan, tapi karena akhirnya tahu, menyayangi seseorang yang tak pernah melindungimu hanya akan membuatmu terluka dalam senyap. Dan saat ia berbaring menatap atap kamar yang kosong, Risma tahu, ia masih sendiri. Tapi untuk pertama kalinya, kesendirian itu menjadi tempat awal untuk melangkah, bukan lagi sebagai perempuan yang ditinggalkan, tapi sebagai perempuan yang akan menentukan jalannya sendiri. Malam itu langit begitu kelam, seolah turut menyembunyikan bintang agar tak menjadi saksi perpisahan yang tenang. Di depan pagar rumah yang dulu ia tinggali, Risma berdiri dengan koper kecil di sisi dan buku catatan ibunya yang dipeluk seerat napas. Tidak ada tangis, tidak ada suara pecah, hanya sepasang mata yang diam-diam menyimpan kepedihan, lalu langkah pelan menjauh dari tempat yang tak lagi ia sebut pulang. Bukan karena kebencian, tapi karena ia memilih berhenti disakiti di tempat yang sama. Proses perceraian berjalan cepat, tanpa suara tinggi ataupun air mata yang jatuh di meja sidang. Rangga duduk di seberang, dingin, seperti tidak mengenal siapa yang pernah ia sebut istri. Ia hanya sesekali melirik jam di pergelangan tangan, seolah lebih peduli pada waktu daripada kehidupan yang mereka bangun bersama. Saat palu diketuk, Risma hanya mengangguk singkat, dan Rangga tak bertanya satu hal pun. Tidak kemana Risma akan pergi, tidak dengan siapa, tidak tentang masa depan yang kini bukan miliknya lagi. Di luar ruang sidang, awan masih menggantung, tapi hujan telah lama reda. Risma mendongak sebentar, menghela napas, lalu tersenyum tipis. Sakit masih menetap di dadanya. Namun ia paham bahwa tidak semua luka butuh dendam untuk sembuh. Kadang, meninggalkan adalah bentuk tertinggi dari keberanian, bukan untuk menyerah, melainkan menyelamatkan diri dari karam yang terus-menerus. Ia menyewa kamar kecil di pinggir kota, ruangan sederhana dengan tembok kasar dan lantai retak. Tapi di ruang sempit itu, Risma merasa lebih hidup. Ia diterima bekerja sebagai admin di toko kue milik Budina, seorang wanita parubaya dengan mata lembut dan hati yang tak menuntut banyak, selain kejujuran. Kalau kamu mau belajar bikin kue, malam ini bantuin ya, Ris, ujar Budina sambil menyusun loyang kue lapis yang baru keluar dari oven. Risma mengangguk cepat. Saya mau, Bu. Saya sangat mau belajar, jawabnya, dan disorot matanya muncul kilau harapan yang lama hilang dari hidupnya. Setiap malam, setelah toko sepi dan aroma kue mulai memudar dari udara, Risma duduk di pojokan dapur sambil menyalin resep dari ingatannya. Kue bolu, kastengel, dan lapis legit ia tulis rapi satu persatu, seperti menanam benih mimpi di halaman kecil miliknya sendiri. Ia tak tahu kapan akan tumbuh, tapi ia percaya setiap langkah kecil akan membawanya pada jalan baru. Meski hatinya pernah patah, Risma tak pernah menoleh ke belakang dengan dendam. Ia tidak menyimpan kemarahan pada Rangga, tak pernah berharap yang buruk pada siapapun. Ia hanya ingin sembuh perlahan, dengan cara yang tidak melukai siapapun lagi. Karena ia tahu, tidak semua balasan harus berupa luka. Kadang, menjadi kuat tanpa harus membalas adalah bentuk kemenangan yang paling mengejutkan. Hingga suatu malam, saat mengaduk adonan bolu pisang, tangannya berhenti tanpa sebab. Ia menatap campuran adonan itu lekat-lekat, dan sebuah senyum tipis muncul di wajahnya. Aku akan baik-baik saja, bisiknya lirih, tapi di dalam benaknya, sebuah rencana kecil tumbuh perlahan. Diam-diam, tapi pasti, seperti tunas yang kelak akan mekar di waktu yang tak seorang pun duga. Pagi itu, sinar matahari menyelinap lembut lewat tirai lusuh kamar kontrakan Risma, menyapa dapur kecil yang kini menjadi pusat hidupnya. Dulu ruang sempit itu hanya berisi satu kompor dan rak tua, tapi kini aroma mentega cair, pandan, dan vanila memenuhi udara, menyebar keluar jendela, memikat langkah siapapun yang melintas. Sedikit demi sedikit, warga sekitar mulai mengenal Risma bukan lagi sebagai perempuan yang ditinggalkan Rangga, tetapi sebagai pembuat bolu gulung dengan rasa yang sulit dilupakan. Mbak Risma, bolu coklat sama kejunya pesan 2 ya buat besok.
Cucu saya doyan banget, kata Buminah, tetangganya, sambil menyelipkan lembaran uang ke tangan Risma. Risma mencatatnya di buku kecil miliknya, senyum hangat tergurat di wajahnya. Siap, Bu. Nanti saya antar sendiri. Akhir pekan selalu menjadi saat paling sibuk. Telur menumpuk, tepung berserakan, loyang-loyang panas mengantri di atas meja. Ia bekerja sendirian, ditemani radio tua yang memutar lagu-lagu kenangan dan suara spatula yang mengaduk harapan baru. Terkadang, pikirannya melayang ke masa lalu, ke saat-saat tangannya gemetar bukan karena adonan berat, tapi karena tangis yang tak sempat tumpah. Kini, tangan yang sama menciptakan rasa yang membuat orang tersenyum saat mencicipinya. Risma tak pernah bercerita pada pelanggan soal luka yang pernah mengoyak hatinya. Ia tak pernah menyebut Rangga, atau mertua yang kerap menyudutkan. Semua kesedihan itu ia tuangkan diam-diam dalam tiap resep. Rasa manis yang tidak berlebihan, lembut seperti pelukan yang tak pernah ia dapatkan, tapi selalu ia harapkan. Waktu berlalu cepat. Dalam setahun, pesanan datang bukan hanya dari sekitar rumah, tapi juga dari luar kampung. Bahkan beberapa kafe kecil mulai memesan kue buatannya secara rutin. Dari dapur sederhana yang dulu jadi tempatnya menumpahkan air mata, kini Risma mampu menyewa kios kecil di pinggir jalan. Kios itu ia cat dengan warna hijau muda dan krem. Tak mewah, tapi mengundang. Di papan depan, tertulis dengan tulisan tangannya sendiri, Rasa Risma. Nama itu bukan sekadar label usaha, tapi kisah hidup. Sebuah pernyataan sunyi tentang perjuangan, bukan dengan teriakan, tapi lewat rasa yang diam-diam menyembuhkan. Kenapa namanya Rasa Risma? Tanya seorang pelanggan muda suatu hari. Risma menatap gadis itu sejenak lalu menjawab pelan. Karena rasa tak cuma soal makanan. Kadang, rasa bisa menyembuhkan luka yang bahkan obat pun tak mampu sentuh. Setiap orang yang datang membawa pulang lebih dari sekadar kue. Ada sesuatu yang ikut terbawa bersama tiap potong bolu, hangat yang sulit dijelaskan. Seolah dalam setiap lapisan kue itu, ada cerita tentang bangkit perlahan, menata ulang hidup, dan memilih memaafkan alih-alih membalas. Pagi itu, cahaya matahari mengalir lembut melalui jendela kaca toko kue yang berdiri di sudut jalan. Di balik deretan kue-kue bolu berwarna cerah yang tersusun rapi di etalase, Risma berdiri tegak, membawa senyum yang tak lagi menyimpan keraguan. Sudah 3 tahun sejak ia meninggalkan semuanya dalam diam, dan kini namanya dikenal sebagai pendiri, Rasa Risma. Sebuah usaha kecil yang tumbuh menjadi 3 cabang, dikunjungi banyak orang yang datang bukan sekadar karena rasa, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Namun, bagi Risma, bukan angka penjualan atau panjangnya antrean yang menjadi ukuran keberhasilan. Yang paling membuat hatinya penuh adalah wajah-wajah perempuan yang kini menjadi bagian dari timnya. Ibu-ibu yang pernah datang dalam keheningan, membawa beban hidup dan mata yang lelah mencari harapan. Bu Risma, hari ini anak saya ikut ya, gak ada yang jagain di rumah, kata Yuni sambil menggendong anaknya yang masih kecil. Bol, Yun, biar main di ruang belakang. Nanti saya temani juga kalau kamu sibuk, jawab Risma dengan kehangatan yang tak dibuat-buat. Ia tak pernah mengorek kisah masa lalu para pekerjanya. Bagi Risma, yang penting adalah memberikan ruang aman, tempat mereka bisa belajar berdiri kembali, seperti dulu Budina pernah melakukannya untuk dirinya. Ia menerapkan aturan yang jelas, tidak suka keributan apalagi bisik-bisik di belakang. Namun, setiap ulang tahun karyawan, ia selalu menyempatkan membuat satu kue istimewa, lengkap dengan nama yang ditulis sendiri di atas krim lembut. Meski sudah mempekerjakan banyak orang, Risma tetap betah berada di dapur. Ia suka meracik adonan sendiri, menikmati aroma vanila yang mengingatkannya pada titik awal perjalanan. Di sela kesibukan, ia sering duduk mencatat ide baru dalam buku resepnya. Kayaknya rasa kopi campur keju bisa jadi varian menarik, bisiknya suatu malam sambil mengaduk adonan. Tangannya yang dulu penuh ketakutan kini bergerak yakin, seolah setiap putaran spatula menyulam masa depan yang baru. Beberapa orang penasaran bagaimana Risma bisa berkembang begitu pesat. Ada yang mengira ini bentuk pelampiasan, balas dendam yang dikemas rapi dalam bisnis. Tapi Risma hanya menanggapi dengan senyum yang tenang. Kalau ada yang lihat saya bisa bangkit, itu bukan karena saya mau membalas siapa-siapa. Saya cuma ingin memastikan diri tidak jatuh di lubang yang sama, katanya saat diwawancarai oleh seorang jurnalis dari media lokal. Tak seorang pun tahu cerita lengkap di balik hidupnya.
Bahkan Wati yang sudah mendampinginya sejak membuka toko pertama tak pernah benar-benar tahu. Pernah suatu kali Wati bertanya sambil menyusun loyang. "Bu, kenapa nggak pernah cerita soal Pak atau keluarga?" Sambil tetap mengocok adonan, Risma menjawab pelan, "Ada cerita yang kalau dikeluarkan, justru bisa merusak rasa yang sudah kita jaga." Saat malam datang dan semua lampu toko dipadamkan, Risma kerap duduk sendiri di ruang kecil belakang toko. Di sana tergantung papan besar berisi rencana masa depan dan harapan yang belum terwujud. Namun yang paling menyentuh di ruangan itu adalah satu foto kecil Budina, wanita yang dulu memeluknya tanpa banyak kata saat ia hampir menyerah. "Terima kasih, Bu, saya akan terus lanjutkan ini," ucapnya pelan, seolah doa yang dikirim diam-diam. Tapi malam itu berbeda. Saat ia baru saja menutup buku catatannya, suara telepon di meja kasir berbunyi nyaring, memecah sunyi. Sebuah nomor asing muncul di layar. Dengan ragu, Risma mengangkatnya. "Halo, rasa Risma di sini." Lalu terdengar suara di ujung sana. Lembut, namun begitu familiar. Suara yang mampu menggetarkan sesuatu yang sudah lama ia bungkam jauh di dalam dada. Kenangan lama mulai membuka pintunya, perlahan tapi pasti. Langit tampak kelabu siang itu, awan-awan berat menggantung tanpa niat untuk segera berpindah. Suasana di toko Risma lebih sunyi dari biasanya, seolah udara pun ikut menahan napas. Di tengah kesibukannya menimbang tepung, Wati menghampiri dengan langkah pelan dan raut penuh tanda tanya. "Bu, di depan ada pasangan sepuh. Mereka nyari ibu langsung, katanya urgen banget," ujarnya pelan. Risma menyeka tangannya lalu berjalan perlahan menuju ruang depan, melewati rak kue yang tertata cantik. Begitu sampai di depan, langkahnya terhenti. Waktu seperti melambat. Di sana berdiri dua wajah yang dulu pernah mengisi halaman paling kelam dalam hidupnya. Sang wanita tua, yang dulu adalah ibu mertuanya, kini tampak ringkih. Rambutnya telah sepenuhnya memutih, wajahnya dipenuhi kerutan, dan tubuhnya menyusut seperti dilipat usia. Di sebelahnya, Rangga berdiri canggung, tak lagi dalam balutan kemeja mahal, hanya mengenakan jaket tipis dan menggenggam topi usang dengan tangan gemetar. Dulu pria ini berjalan dengan dada tegak. Kini, matanya tak berani menatap siapapun. Risma memandangi mereka sejenak. Matanya tajam namun tanpa api amarah. Ia tidak mengucap sepatah kata pun, hanya diam dengan tatapan datar, membiarkan keheningan menguasai ruangan. Akhirnya, suara pelan terdengar dari bibir perempuan tua itu. "Maaf, kami datang mendadak. Setelah telepon kemarin, kami benar-benar tak punya jalan lain." Dengan isyarat lembut, Risma mengajak mereka duduk di bangku dekat jendela. Ia berbalik, pergi ke belakang, menuang air putih ke dalam 2 gelas bening, lalu kembali membawa minuman itu dengan langkah mantap yang tak tergesa. Rangga akhirnya bersuara. Suaranya lirih, nyaris tenggelam oleh suara gerimis yang mulai menetes di luar. "Semua usaha kami habis. Rumah juga sudah dilepas. Sempat tinggal numpang ke kerabat, tapi sekarang mereka juga kesusahan. Kami kesini, karena cuma ini satu-satunya pintu yang mungkin masih terbuka." Tatapannya tertuju pada meja, tak berani menengok ke arah Risma, seperti sedang dihukum oleh bayangannya sendiri. Risma duduk dengan tenang. Kedua tangannya bertaut di atas pangkuan. Tak ada air mata, tak ada ledakan emosi. Hanya satu pertanyaan yang perlahan keluar dari mulutnya, pertanyaan yang selama ini tak pernah benar-benar mati. "Kenapa baru sekarang? Setelah semuanya?" Perempuan tua itu menunduk semakin dalam, suaranya seperti tercekik penyesalan. Aku terlalu sombong waktu itu. Terlalu percaya anakku. Aku tak mampu melihat bahwa kamu jauh lebih kuat dari yang kami kira." Hujan mulai turun perlahan, mengetuk atap toko dengan suara pelan yang terdengar seperti ratapan. Risma menarik napas panjang, seperti sedang menyelami kekuatan yang sudah ia bangun selama bertahun-tahun. "Aku nggak bisa lupa perlakuan kalian. Tapi aku juga nggak mau hidup terus diganduli amarah. Dendam itu cuma luka lama yang nggak pernah kering kalau terus diusap." Perempuan tua itu mengusap air matanya diam-diam. Rangga tetap terdiam, tak sekalipun berusaha membela diri. Sebelum kata-kata lain sempat muncul, lonceng di atas pintu berdenting ringan. Seorang pelanggan masuk, dan Risma langsung berdiri.
Ia memandang kedua tamunya sebentar lalu berkata dengan suara datar namun sopan. "Tunggu sebentar. Aku akan ambilkan sesuatu." Saat ia melangkah kembali ke belakang, matanya yang sedari tadi tertahan akhirnya mengeluarkan air mata. Tapi kali ini bukan karena terluka, melainkan karena menyadari bahwa ia sudah jauh dari titik runtuh itu. Ia bukan lagi wanita yang memohon dimengerti. Namun satu pertanyaan tersisa di hatinya. Apakah tangan yang pernah disakiti masih mampu untuk mengulurkan bantuan? Keheningan menggantung lama di antara mereka, seperti udara dingin yang sulit dipisahkan dari pagi berkabut. Risma berdiri tegak, wajahnya teduh namun menyimpan ketegasan yang sulit ditawar. Ia menatap dua orang yang dulu menjadi bayangan kelam dalam hidupnya. Mereka yang pernah memaksanya menunduk, membuatnya merasa tak pantas menjadi bagian dari keluarga yang tak pernah benar-benar menerimanya. "Apa sebenarnya yang kalian harapkan dari saya?" tanyanya pelan, nyaris tak terdengar, tapi setiap kata mengendap tajam. Suaranya tak mengandung amarah, justru terlalu tenang, dan itulah yang membuatnya terasa lebih menyakitkan. Rangga menunduk dalam, seperti tak layak mengangkat kepala. Ia tak lagi memiliki aura percaya diri pria masa lalu yang pernah berkata bahwa cinta tak lebih dari urusan restu orang tua. Di sisi lain, Budina, yang dulu penuh dengan arogansi, kini mulai terisak. Air matanya jatuh bukan karena dimarahi, tapi karena sadar tak ada tempat lagi untuk kembali. "Kami benar-benar terpuruk, Risma," ucap Budina dengan suara yang pecah. "Kami nggak punya siapa-siapa lagi, hanya berharap kamu mungkin bisa beri sedikit ruang. Kami butuh pertolongan, sekecil apapun." Risma menarik napas panjang. Dalam benaknya, berkelebat potongan kenangan lama, saat ia diremehkan karena tak bisa memberi keturunan, saat kata-kata menyakitkan dilempar seperti pisau, dan saat suaminya hanya dia menyaksikan dirinya dikoyak harga diri. Malam-malam panjang yang ia lewati sendirian, dengan air mata yang tak pernah dihapus siapapun. Namun saat ia membuka mata, yang muncul bukan dendam, melainkan seulas senyum tipis. Bukan senyum karena lega, apalagi karena bahagia. Itu adalah senyum yang tumbuh dari luka yang sudah lama dijinakan, luka yang pernah bernanah, namun kini tinggal bekas yang tak lagi perih disentuh. "Aku pernah nyaris kehilangan jati diriku sendiri karena kalian," katanya perlahan. "Tapi sekarang, aku nggak akan jatuh ke lubang yang sama. Aku sudah selesai jadi orang yang menyimpan sakit. Aku memilih sembuh. Tapi jangan kalian kira aku lupa." Tubuh Budina sedikit bergetar, napasnya memburu. Sementara Rangga tetap membisu, matanya kosong, tangannya mengepal erat di pangkuan. Sebelum mereka sempat menjawab, Risma membalikkan badan. Ia melangkah perlahan menuju pintu dapur, tanpa menoleh sedikit pun. Di wajahnya, senyum itu masih mengendap, bukan untuk menyakiti, tapi sebagai bukti bahwa ia telah menang dengan cara yang paling sunyi. Di balik pintu yang perlahan tertutup, Risma bersandar sejenak. Napasnya berat, namun ada ketenangan yang merambat pelan di dadanya. Ia tahu, tak semua luka butuh balas. Tapi setiap luka harus diingat, agar kita sadar betapa besar perjuangan untuk sembuh dan tetap menjadi manusia. "Aku akan bantu," ucap Risma akhirnya, setelah sunyi panjang menggulung ruangan seperti kabut tipis yang tak kunjung sirna. Suaranya tenang, namun tak mengandung kelembutan. Kalimat itu tak berasal dari sisa kasih, apalagi simpati, melainkan dari pemahaman bahwa berbuat baik tak berarti membiarkan luka kembali dibuka. Budina membelalakan mata, seperti tak percaya dengan apa yang baru didengarnya. Rangga mendongak perlahan, mulutnya terbuka, tapi tak ada sepatah kata pun meluncur. Tatapan mereka seperti dua orang yang dihukum dan baru saja diberi pengampunan, bingung, ragu, dan tak yakin layak mendapatkannya. "Tapi bantuanku ini bukan karena ikatan keluarga," lanjut Risma datar. "Bukan juga karena pernah jadi istri seseorang. Aku melakukan ini bukan karena masa lalu, tapi karena aku sadar, kadang orang yang pernah menyakiti pun membutuhkan uluran tangan." Ia mengambil tempat duduk, membuka sebuah map di pangkuannya, lalu menarik beberapa lembar dokumen yang sudah ia siapkan jauh-jauh hari bersama tim konsultan keuangannya. Dokumen itu sebenarnya bukan khusus untuk mereka, melainkan sistem yang sudah dibuat Risma untuk siapapun yang ia rasa layak menerima kesempatan. Ada formulir permohonan bantuan usaha mikro, surat kesepakatan pinjaman tanpa bunga, dan proposal sederhana yang sudah disesuaikan agar mudah dipahami.
Risma bangkit, mengambil satu map dari rak kayu di sudut ruangan. Ia meletakkannya di atas meja tanpa suara. Di sana ada data program bantuan UMKM. Aku bisa bantu kalian daftar. Rumah kontrakan yang kosong bisa kalian tempati selama 6 bulan ke depan, pakai surat keterangan yang sudah aku siapkan. Tapi setelah itu, jalan kalian sendiri yang tentukan. Nada bicaranya seperti bilah tipis, tidak menyayat, tapi meninggalkan bekas. Bukan karena Risma marah, tapi karena mereka tahu, tangan yang kini menawarkan bantuan adalah tangan yang pernah mereka lecehkan, dan sekarang menjadi satu-satunya harapan. Aku tidak akan ikut campur lebih jauh, katanya sambil mendorong map itu ke arah mereka. Aku beri kesempatan. Urus sendiri ke depan. Mau kalian manfaatkan atau tidak, itu urusan kalian. Bu Dina cepat-cepat mengangguk. Air matanya mengalir, suaranya gemetar. Terima kasih, Risma, kami sangat bersyukur. Kami nggak akan lupa ini. Rangga menatap tangan Risma, seolah ingin menjangkau, namun ragu. Aku minta maaf, ucapnya pelan, atas semua yang dulu pernah aku lakukan. Aku tahu itu nggak cukup, tapi aku menyesal. Risma menatapnya tanpa emosi. Tidak ada kemarahan, tak juga rasa iba. Hanya kejelasan dari seseorang yang sudah lama selesai dengan masa lalu, dan tidak berminat mengulang luka yang sama. Aku sudah memaafkan sejak lama, ucapnya, tapi memaafkan bukan berarti membuka pintu yang sudah aku kunci rapat. Ini bukan awal dari apapun. Aku membantu karena aku bisa. Dan itu saja. Angin sore merayap pelan dari ventilasi, membawa aroma kue dari dapur. Risma berdiri, menarik napas panjang, dan menatap keduanya untuk terakhir kali hari itu. Ambil bantuannya. Gunakan baik-baik, tapi jangan datang lagi. Ketika Rangga dan Bu Dina melangkah pergi, map di tangan dan kepala tertunduk, Risma menutup pintu pelan. Bukan karena ingin mengusir, tapi karena ia sudah benar-benar selesai. Masa lalu ditinggalkan, bukan untuk dilupakan, tapi untuk tak lagi diberi tempat. Kini, hidupnya sepenuhnya miliknya, tanpa luka yang membebani, tanpa dendam yang mengikat, tanpa bayang-bayang yang mengikut. Beberapa waktu telah berlalu sejak pertemuan terakhir itu. Hari-hari Risma kini mengalir damai, layaknya danau yang tenang setelah badai reda. Usaha rotinya berkembang pesat, jumlah pegawai bertambah, dan ia semakin sering diundang menjadi pembicara dalam pelatihan kewirausahaan, khususnya bagi perempuan tangguh yang menjadi tulang punggung keluarga. Ia jarang, bahkan nyaris tak pernah, menyinggung masa lalu. Perhatiannya kini hanya tertuju pada keberanian untuk bangkit yang ia suarakan di setiap forum yang ia hadiri. Sore itu, di ruang kerjanya yang wangi oleh perpaduan mentega hangat dan aroma kayu dari rak buku tua, salah satu staf mengetuk pintu dan masuk sambil membawa sebuah amplop kusam tanpa tanda pos. Ada surat pribadi, Mbak. Sepertinya diantar langsung, ucapnya sambil menyerahkan amplop itu ke meja. Risma membukanya pelan. Tulisan tangan di dalamnya langsung ia kenali, goresan kaku namun penuh niat. Surat itu berasal dari Bu Dina, mantan ibu mertuanya. Kami banyak berbuat salah, tapi kamu tetap menjadi dirimu, terang yang tidak memilih membalas gelap kami dengan bayangan. Risma membaca kalimat itu berulang kali, napasnya terasa berat, bukan karena sedih atau bahagia, tapi karena ada kelegaan aneh yang mengisi dadanya seperti angin hangat di tengah musim dingin. Tanpa menangis, ia melipat surat itu rapi, lalu menyelipkannya di antara halaman terakhir buku harian milik ibunya, di samping foto kecil warung kue pertama yang dulu dibangun dari nol. Telunjuknya mengusap pelan halaman itu. Dalam hening, Risma berbisik, "Bu, Risma sudah sampai sejauh ini. Bukan untuk mengalahkan siapapun, tapi supaya bisa pulang ke diri sendiri." Ia menoleh keluar jendela. Hujan baru saja reda, meninggalkan titik-titik air di daun-daun yang kini berkilau diterpa cahaya jingga. Di kejauhan, seorang anak kecil berlarian sambil tertawa mengejar gelembung sabun yang berterbangan ke langit. Dunia tampak sederhana di matanya, tapi justru disitulah letak kedalaman dan keindahannya, seperti hidup yang kini ia jalani. Risma sadar, kemenangan sejati tak datang dari dendam atau pembalasan. Ia memilih jalur yang sunyi tapi menyembuhkan, memaafkan, melangkah, dan membangun tanpa beban. Dari pilihan itulah, ia tahu dirinya bukan sekadar orang yang bertahan, tapi perempuan yang tumbuh di atas luka,
dan tetap mampu melihat dunia dengan mata yang jernih. Dan kisah ini belumlah akhir. Karena terang, sekali hadir, selalu tahu jalannya, bahkan dalam gelap yang paling pekat sekalipun. Terima kasih sudah menonton Akar Kehidupan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.